Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila tentunya di podcast JKN SMI. Ini podcast JKN Sukabumi. Hai Sobat JKN, tentunya di podcast JKN SMI terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kali ini kita akan membahas tentunya tidak jauh dan tidak bukan ya terkait program JKN. Kali ini Mila sudah ditemani oleh wanita cantik ini. Kita kenalan dulu ya. Boleh kenalan dulu kali ya sama Sobat JKN. Siapa nih Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Oktavia Kristiani. Saya bertugas di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan Sukabumi. Oke, terima kasih Mbak Via sudah berkenan hadir di podcast JKN SMI. Kita sapa-sapa Sobat JKN yang tentunya membutuhkan informasi nih. Kita langsung nih ya Mbak, tentunya kan kalau misalnya Sobat JKN sebagai peserta JKN tentunya sudah memiliki hak dan kewajiban setelah terdaftar sebagai peserta. Terkait kewajibannya membayar iuran setiap bulan, tergantung di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau mungkin masuk di tanggungan pemerintah, tanggungan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian peserta JKN ini tentunya kan memiliki hak terkait kesehatannya, layanan kesehatannya, baik akses ke FKTP, FKRTL, asalkan sesuai dengan alurnya. Yang kita angkat hari ini terkait penjaminan terkait kacamata nih Mbak. Jadi kan mungkin memang dari banyaknya peserta JKN membutuhkan kacamata nih. Nah sebetulnya bagaimana sih Mbak terkait alur agar kacamata yang diperoleh oleh peserta itu memang bisa menggunakan BPJS Kesehatan gitu. Oh ya, boleh langsung jawab nih ya. Boleh dong. Jadi untuk alur, sebelum ke alur, jadi mau menyampaikan sedikit, BPJS Kesehatan itu menjamin beberapa alat kesehatan. Sebenarnya nggak cuma kacamata, ada beberapa alat kesehatan lainnya. Tapi untuk saat ini yang kita akan bahas adalah terkait penjaminan kacamata. Nah, untuk alat bantu kesehatan kacamata ini, itu tuh bantuannya itu sesuai berdasarkan kelas masing-masing peserta. Ya, jadi untuk bantuan alat kesehatan kacamata ini untuk kelas 1 itu 330.000, untuk kelas 2 220.000, untuk kelas 3 165.000. Itu semua bukan BPJS yang menentukan ya, Sobat JKN. Kadang suka banyak nih yang mempersepsikan oh itu dari BPJS-nya. Aturan BPJS, aturan BPJS, ya. betul, itu enggak. Itu semua sudah diatur di Permenkes nomor 3 tahun 2023, itu yang terbaru. Nah, sekarang kalau Sobat JKN nih ingin mendapatkan kacamata gimana caranya? Nah, setiap peserta JKN itu kan memiliki vaskes tingkat pertamanya masing-masing ya. Nah, jadi Sobat JKN kalau ada keluhan terkait susah baca, itu bisa datang ke vaskes terdekat, vaskes terdekat, maaf, vaskes terdaftar. Nah, nanti di situ akan diperiksa oleh dokter yang berwenang. Nanti tergantung tuh hasil pemeriksaan dokternya, karena kan tidak semua keluhan sulit baca itu belum tentu karena hanya kelainan refraksi kan. Jadi bisa jadi mungkin ada sesuatu gitu ya, tapi belum tentu. Jadi biarlah nanti dokter yang menentukan apakah keluhan dari matanya itu tuh penyebabnya adalah kelainan refraksi atau tidak gitu. Nah, nanti dapat nih kan rujukan nih dari dokter di FKTP untuk ke dokter mata. Tapi bentar Mbak, tadi kan ada terkait refraksi atau enggak Kalau misalnya refraksi itu bisa dirujuk gitu. Nah, tapi maksudnya refraksi, takutnya nih Sobat JKN awam gitu ya, apa sih refraksi itu maksudnya apa gitu? Oh iya, refraksi itu adalah gangguan mata. Biasanya sih kalau awam tuh bilangnya tuh rabun jauh, rabun dekat gitu. Nah, Sobat JKN. Nah, kalau pada orang tua itu ada istilahnya rabun dekat, tapi penyebabnya bukan karena kelainan di mata, tapi karena usia. Jadi itu beda lagi berarti. Itu beda lagi. Nah, untuk kasus seperti itu kan berarti tujuan dia menggunakan kacamata itu untuk baca, maka itu tidak bisa masuk ke dalam penjaminan BPJS kalau untuk yang kacamata baca. Misalnya untuk yang lansia tadi karena memang bukan karena kelainan, tetapi memang karena sudah usia, tapi dia membutuhkan kacamata untuk baca. Tapi berarti itu nggak bisa. Itu nggak dijamin oleh BPJS. Itu yang perlu diketahui oleh Sobat JKN. Nah, lalu
pada saat dokter sudah menentukan diagnosisnya itu rabun jauh, rabun dekat, itu mendapatkan surat rujukan tadi ke rumah sakit untuk bertemu dengan spesialis mata. Masuk ke poli berarti. Karena kan yang untuk mendapatkan resep kacamata itu kan dari dokter spesialis mata. Jadi kita belum ada nih dokter umum yang bisa, maksudnya berwenang untuk memberikan resep kacamata. Makanya harus dirujuk ke rumah sakit supaya dapat resep kacamata. Nanti dari situ setelah dapat resep kacamata dari dokter spesialis di rumah sakit, datang ke petugas legalisasi untuk penjaminan kacamata itu. Petugas legalisasi itu adanya di rumah sakit. Nanti bisa bisa diarahkan nanti oleh petugas rumah sakit, ini saya dapat resep kacamata dari dokter, kemana ya saya harus bawa, nanti diarahkan dari rumah sakit. Nanti dari setelah bertemu dengan petugas legalisasi tadi, itu tuh nanti dia akan terbit tuh nomor legalisasi untuk datang ke optik. Nah di optik situlah baru dia mendapatkan bantuan kacamata tadi gitu. Dan kalau misalnya optiknya itu sudah misalnya udah kan tadi petugas legalisasi, kemudian udah keluar nih nomornya, terus diarahkan ke optik. Nah itu tuh untuk optiknya di mananya itu sudah ditentukan, misalnya harus ke optik A misalnya. Oh ya, untuk atau optik enggak? itu udah ditentukan. Jadi penentuannya itu berdasarkan yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, jadi kan tadi ke optik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kan tentunya. Tetapi tidak dipatok misalnya harus Bu untuk ambil kacamatanya ini harus di optik ini ya. Tapi maksudnya nggak ada sampai sebut nama optiknya, berarti hanya yang optik bisa disarankan bisa ke optik ini gitu. Ya, sebenarnya sih itu tergantung dari masing-masing rumah sakit yang melayani persepan kacamata itu. Ada memang rumah sakit yang dia bagus pelayanannya, jadi dia menyampaikan edukasi juga ke peserta. Ibu, optik yang bisa digunakan itu di optik ABC, lokasinya mungkin disampaikan yang terdekat ini, terjauh ini gitu. Ada, tapi kadang ada juga yang memang tidak menyampaikan, atau dia hanya menyampaikan satu optik yang terdekat saja gitu. Memang sudah ada yang disarankan, ada yang juga memberikan informasi beberapa optik yang pasti harus sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena yang bantuan tadi itu tuh akan diklaimkan oleh masing-masing optik tadi ke BPJS, makanya dia harus yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, terus gini Mbak, tadi itu kan ada tarif-tarif per kelas, berarti misalnya saya di kelas 2 misalnya, berarti hanya untuk bukan plafon atau apa ya sebutnya, budget yang bisa diklaimkan itu maksimal di 220.000 di kelas 2 gitu kan. Kemudian udah masuk nih ke optiknya, ada bawa resepnya. Terus misalnya dia udah pilih nih kacamatanya yang mana, lensanya seperti apa kayak gitu. Kemudian ternyata tagihan ke dianya itu misalnya di 500.000. Tentunya kan ada selisih tuh. Berarti saat itu juga selisihnya langsung dibayarkan oleh pesertanya. Nah, sebelum ke situ ini ya sobat JKN yang harus dipastikan. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan nih, kelas 1 itu besaran tarifnya 330.000, maaf. Kelas 2 220.000, kelas 3 165.000. Jadi sobat JKN jangan ragu untuk pada saat datang ke optik, sobat JKN langsung bilang, saya mendapatkan hak untuk bantuan kacamata sebesar 330.000. Kacamata yang seperti apa yang saya dapatkan untuk tarif itu gitu. Jadi jangan sampai yang ditawarkan oleh optik itu kacamata yang tarifnya melebihi dari hak peserta gitu. Jadi peserta harus meminta dulu haknya yang sesuai itu dulu yang pertama, baru nanti kalau misalkan memang merasa kurang cocok, baru peserta JKN boleh memilih misalkan saya pengen yang ini. Nah dari situ tuh nanti hitung-hitungannya kalau memang ada yang harganya lebih mahal. Tapi yang penting tuh dari pihak maksudnya dari peserta JKN tuh harus meminta dahulu untuk sesuai haknya dulu, sesuai haknya dulu gitu. Oke, berarti kan bisa disimpulkan ya ternyata untuk jaminan kacamata itu berarti salah satu alat bantu kesehatan
Mungkin saat ini kita bahas hanya kacamata dulu. Mungkin di next episode kita akan membahas alat bantu kesehatan lainnya ya. Jadi kalau misalnya sobat JKN ternyata ada keluhan terkait matanya, silakan datang ke FKTP terdaftarnya terlebih dahulu. Betul. Namun nanti kalau misalnya sudah disampaikan ternyata penyebabnya itu termasuk kelainan mata. Salah satunya misalnya seperti rabun jauh, rabun dekat, seperti itu, intinya karena kelainan mata bukan karena usia. Itu nanti berarti pihak FKTP dokternya itu akan memberikan surat rujukan ke Polimata di FKRTL Betul. ya. Kemudian berarti kalau sudah nyampe ke Polimata, setelah diperiksa juga berarti ya sama dokter spesialisnya, sudah keluar resep terkait kacamatanya, silakan berarti sobat JKN itu ke petugas legalisasi Ya. di FKRTL FKRTL. di FKRTL tersebut. Setelah sampai di petugas legalisasi, nanti akan diarahkan terkait optik mana yang bisa dikunjungi untuk pengambilan kacamata, berarti seperti itu. Nah, berarti nanti sobat JKN juga harus tahu nih, sobat JKN ini kan kelasnya kelas berapa nih, hak kelasnya? Hak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tadi kan sudah disampaikan juga ya, tarif-tarifnya ada 330.000 untuk kelas 1, 220.000 untuk kelas 2, dan 165.000 untuk di kelas 3. Nanti bisa disampaikan nih sobat JKN ke optiknya bahwa saya itu kan kelas 1, saya hak kelas 1 itu saya bisa dapat kacamata di 330.000. Mana nih kacamatanya gitu ya. Jadi kali aja nih dengan hak kelas yang sobat JKN dapatkan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan tentunya sepertinya yang dibutuhkan ya, sesuai fungsinya gitu. Berarti ya Mbak, nanti kalau misalnya setelah sobat JKN udah ke optik ternyata memang wah ini saya kayaknya kurang cocok nih dengan yang tersedia di optik tersebut gitu. Ternyata ada pilihan lain tetapi memang lebih dari haknya nih. Berarti untuk si selisihnya itu otomatis berarti langsung dibayarkan. Ya, langsung dibayarkan ke pihak optik. Langsung ke optiknya itu mah. Berarti bukan karena aturan BPJS itu cuma bisa sampai 330.000 saya mah kelas 1 misalnya. Bukan. Gitu ya sobat, bukan aturan BPJS. Udah ada di Permenkesnya ya, Ya. untuk aturan-aturan seperti itu. Mungkin ada sedikit informasi tambahan Nah, apa Kamila. tuh? Jadi untuk bantuan alat kesehatan kacamata ini tuh bisa diperbaharui lagi Kamila. Jadi kan bisa aja kan meskipun sudah pakai kacamata tapi ternyata minus atau plusnya bertambah. Oh, iya. Nah, itu tuh bisa lagi nih sobat JKN memperbaharui lagi, mengambil kacamata lagi itu setelah 2 tahun kemudian. Oh, jadi nggak bisa saya baru ganti sekarang kayaknya udah gak enak gitu, itu nggak bisa, berarti mah pribadi aja ya Mbak. Iya, Kalau kalau misalnya itu nggak bisa. belum 2 tahun misal. Jadi harus 2 tahun dulu baru bisa dapat lagi haknya untuk bantuan alat kesehatan. Nah, kalau misalnya setelah udah 2 tahun nih ternyata memang wah ini kayaknya udah nggak kurang enak dipakai misalnya kacamatanya. Nah, berarti untuk sobat CKN ke FKTP lagi. Ya, ngulang lagi prosedurnya dari awal. Oke. Karena kan butuh pemeriksaan lagi meskipun dokter FKTP sudah menentukan nih di awal, oh ini rabun jauh, rabun dekat, tapi tetap kan maksudnya ada wewenang dan kompeten spesialis mata di situ untuk memastikan ulang atau memastikan kembali apakah betul atau tidak bahwa sobat CKN itu menderita rabun jauh atau rabun dekat. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan udah disampaikan kalau misalnya untuk pengambilan kacamata itu harus ke optik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Sukabumi nih untuk sobat JKN di wilayah kerja cabang Sukabumi. Nah Mbak, jadi kan optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga sudah banyak ya di wilayah kerja kita di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Sukabumi. Mungkin dari Kota Sukabumi dulu nih, optik mana aja sih yang sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Ya, untuk di Kota Sukabumi itu tuh ada 2 optik. Satu optik Waluya, satu optik Kasum. Kalau untuk optik Waluya itu lokasinya tuh deket di Rumah Sakit Samsudin atau di Rumah Sakit Samsudinnya gitu kalau nggak salah. Yang nggak jauh dari Ya. Bunut ya, RS Ya, Bunut. RS Bunut. Nah, kalau untuk Kasum itu kalau nggak salah sih lokasinya di Mall Sukabumi itu. Ya, City Mall. City Mall. Nah selanjutnya untuk di Kabupaten Sukabumi tentunya juga udah ada ya Mbak untuk optik yang memang sudah bekerja sama nih sama BPJS Kesehatan. Itu di mana tuh? Ada, jadi untuk Kabupaten Sukabumi itu optik yang sudah bekerja sama tuh ada 3. Jadi ada optik Plara, optik Cicurug, sama optik Rama. Oh, udah ada 3 juga. Dan Cianjur pun juga kan, Cianjur juga luas nih. Iya. Ada juga berarti Mbak? Ada. Nah. Sejauh ini sudah 3 juga, optik Asia, optik Kasum, sama optik
ya, Mitra, ya, kalau Mitra, salah. benar Mitra. Oke, berarti intinya di 3 wilayah kerja kita ada Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Sukabumi juga sudah tersebar beberapa optik yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi nanti Sobat JKN nggak perlu khawatir kalau misalnya memang sudah mendapatkan resep kacamata dan memang memerlukan untuk langsung ambil nih ya, segera untuk mengambil ke optik yang sudah bekerja sama. Tentunya yang terdekat ya Mbak ya. Iya, yang terdekat. Tapi kalau misalnya gini Mbak, ternyata dia ke FKRTL-nya itu ternyata di wilayah Kota Sukabumi. Kemudian dia mau ambil kacamatanya itu ternyata mau di Kabupaten Sukabumi. Apakah itu bisa? Bisa nggak apa-apa. Oh, Karena kan nggak nanti kan untuk pengklaimannya optik yang mengklaim. Karena yang mengklaimnya adalah optik, jadi itu mah mangga aja Iya. gitu ya. Kalau misalnya ada saya udah bawa resepnya, tapi aduh kayaknya gak bisa kesana, kebetulan saya lagi ada posisinya misalnya di Cianjur gitu. Saya mau ambil kacamatanya di Cianjur Bisa. juga bisa berarti ya. Bisa. Oke. Nah selanjutnya nih Mbak, terkait kacamata yang memang dijamin gitu ya. Ada syarat atau ada ketentuannya nggak sih Mbak terkait memang oh ini kacamata ini loh yang bisa diklaimkan ke BPJS dan bisa diberikan kepada peserta yang memang sudah ada resepnya, itu ada ketentuannya kah? Ada. Jadi berdasarkan Permenkes 3 tahun 2023 ya, Sobat JKN, bukan berdasarkan BPJS Kesehatan. Oke. Ya, di situ tuh disampaikan bahwa untuk rabun jauh ataupun rambut dekat itu tuh yang bisa mendapatkan bantuan kacamata tadi itu minimal lensanya tuh 0,5 minus Oke. atau plus. Nah, lalu ada satu lagi untuk kelainan silindris. Kalau untuk silindris itu minimal 0,25 dioptri. Berarti kalau di bawah itu nggak bisa diberikan. Ya, gitu. itu belum bisa. Berarti kan itu untuk terkait lensa dan silindris seperti itunya tuh berarti kan sudah ada hasilnya pemeriksaan di dokter spesialis. Betul. Jadi nanti kalau misalnya ternyata kata dokter spesialisnya ini masih di bawah ya ketentuan tadi, berarti dia tidak akan memberikan resep kacamata atau bagaimana? Mungkin dokter spesialis tetap akan memberikan, tapi untuk mendapatkan bantuan yang tadi yang itu sesuai tarifnya tadi, itu belum bisa. tidak bisa diklaimkan ya. Betul. Berarti tetap pribadi kalau misalnya memang di bawah ketentuan tadi. Iya. Kalau lensa minus dan plus itu 0,5 minimalnya. Kalau silindris 0,25 ya. Betul. Berarti di atas itu maka Boleh. itu mah diperbolehkan dan memang diperkenankan untuk diklaimkan gitu ya. Oke, baik itu sobat ya. Ternyata baru satu nih terkait alat bantu kesehatan yaitu kacamata. Banyak yang harus kita bedah ya satu persatu, mulai dari tarif, alur, syarat ketentuannya. Mungkin nanti bisa berkenan lagi ya Mbak ya untuk terkait alat bantu Boleh, kesehatannya. dengan senang hati. Iya, tentunya informasi ini tidak terlepas hanya untuk sobat JKN dimanapun berada. Tidak hanya di Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, untuk penonton setia podcast JKN SMI, mungkin di luar dari lingkup BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, mau komen, mau tanya itu mangga dipersilahkan ya. Tapi tentunya kalau misalnya terkait pengobatan untuk terkait layanan kesehatan, silahkan disesuaikan dengan FKTP terdaftarnya ya. Jadi agar bisa sesuai dengan alurnya gitu sobat. Intinya sesuai alur, sesuai prosedur. Jadi nanti sobat akan aman tentram mendapatkan layanan kesehatan. Mungkin itu ya Mbak, sudah panjang lebar sekali ini kita membahas terkait penjaminan alat bantu kesehatan, yaitu salah satunya kacamata. Mungkin nanti next episode kita bahas yang lainnya ya. Banyak sekali alat bantu kesehatan yang memang membantu sobat JKN dalam melaksanakan aktivitasnya tentunya ya, terkait kesehatannya, untuk baca juga itu ya kan, itu salah satu manfaat dari adanya bantuan kacamata ini. Mungkin itu saja Mbak. Mungkin ada yang mau disampaikan nih, kalimat penutup atau statement mangga dari Mbak Via untuk sobat JKN? Ya, jadi untuk sobat JKN, kalau punya keluhan terkait mata, jangan ragu untuk langsung berobat ke FKTP terdaftar. Ikutin alurnya, ikutin prosedurnya. Kalau sudah mengikuti alur dan prosedur masih terdapat kendala, boleh langsung hubungi ke kanal resmi BPJS Kesehatan. Oke, tentunya sobat, karena layanan resmi BPJS Kesehatan juga sudah tersedia, ada tatap muka dan non tatap muka, baik online offline gitu ya. Sobat bisa melakukan pengaduan kalau misalnya memang ada keluhan nih ya, yang tadi sudah Mbak Via sampaikan, itu bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui Pandawa, bisa telepon ke Care Center 165, atau bisa mengadukan langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
kesehatan terdekat. Jadi jangan ragu untuk bertanya ya sobat. Mungkin sebagai penutup nih ya Mbak, tentunya kita sudah biasanya seperti ini dan memang seharusnya ditutup dengan pantun. Jadi nanti boleh dibantu cakepnya ya. Siap, Kak. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih ya Mbak Fia Iya, sudah berkenan hadir di podcast makasih kali ini. juga, terima Kak kasih Kamila. Sobat JKN yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di akun Info JKN Sukabumi. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.